ngerasa JavaScript itu kayak magic. Kayak, kok bisa tombol ini munculin elemen, kok HTML bisa berubah sendiri, ini website hidup apaan sih? Nah, hari ini kita bakal bongkar itu semua. And trust me, DOM manipulation tuh sebenarnya nggak sesulit yang kelihatan. Stay hungry, stay coding, let's study with me. Hari ini kita bakal bahas salah satu skill paling penting di JavaScript, yaitu DOM manipulation. Bukan cuma hafalan sintaks, tapi ngerti flow sebenarnya gimana JavaScript ngontrol HTML. Nah, pertama, DOM itu apa sih? DOM atau Document Object Model itu cara browser ngelihat HTML kita. Jadi, browser gak ngelihat HTML sebagai tulisan biasa, tapi sebagai objek, sebagai struktur, sebagai pohon. Nah, di sini gue udah punya HTML H1 dengan isi konten Hello World dan button dengan isi konten Click Me. Browser bakal baca ini kayak ada heading, ada button, masing-masing punya properti, masing-masing bisa dimanipulasi. Dan JavaScript bisa ngobrol sama semua elemen itu. Makanya, JavaScript bisa ganti teks, ubah warna, munculin pop-up, bikin dark mode, bikin to-do app, bahkan bikin website kelihatan hidup karena dia ngontrol DOM. Sekarang kita masuk ke sintaks paling basic dulu, yaitu query selector. Nah, di sini as you can see, gue udah ada h1 dengan isi konten hello world. Di sini kita tinggal tambahin aja misalnya class, kita kasih nama dia title. Udah itu di JavaScript-nya kita bakal manggil si h1-nya tadi atau si title-nya tadi. Kita bikin variabelnya dulu, const misalnya text ya, terus document query selector. Nah, kita pakai titik karena tadi si tag-nya adalah class. Kita panggil tadi title. Nah, terus kalau misalnya di console log tag, nah kalau misalnya kita refresh, dia bakal munculin h1 dengan kelas title dengan isi konten hello world. Jadi dokumen itu adalah halaman website kita sendiri. Query selector itu kayak, woi, cariin gue elemen ini, dan dia bakal ngambil elemen pertama yang cocok. Nah, di sini gue udah ada 3 contoh query selector, yaitu ada h1, nggak ada titik, nggak ada tanda pagar, berarti ini sama dengan tag HTML. Nah, kalau misalnya ada titik, berarti dia adalah class. Kalau misalnya pakai tanda pagar, berarti dia adalah ID. Oke? Nah, sekarang kita bakal coba ubah isi teksnya. Kalau misalnya sebelumnya isi teks h1 ini adalah hello world, nah kita bakal ubah si hello world-nya di JavaScript pakai yang namanya text content. Pertama, kita panggil dulu nama variabelnya text.text_content. Nah, terus misalnya di sini kita tulis aja DOM, itu gampang. Kita refresh dan boom, dia langsung keubah. Begitupun di konsolnya. Dan ini penting banget dipahami, yang berubah itu bukan file HTML asli, tapi tampilan HTML yang lagi dibuka di browser. Nah, kalau teks bisa diubah, berarti style juga bisa. Sama kayak tadi, kalian tinggal tulis nama variabelnya, terus style, terus misalnya kita bakal ubah color dari si teks itu. Jadi color, terus misalnya kita bakal ubah jadi pink. Terus kita refresh, dan dia berubah jadi pink. Terus misalnya kalian pengen ubah backgroundnya juga. Sama halnya kayak tadi, style, terus background. Terus misalnya backgroundnya kita bakal ubah jadi purple. That's it ya. Begitupun di konsolnya, kalian bisa lihat sendiri. H1 sekarang punya style color pink, dan backgroundnya purple. Terus isi kontennya DOM itu gampang. Jadi JavaScript itu literally bisa nyentuh CSS juga. Makanya website modern bisa interaktif banget. Nah, sekarang kita masuk ke event listener. Ini bagian dimana website mulai hidup. Di HTML tadi kita udah punya button dengan isi konten click me. Kita bakal tambahin di sini class atau ID misal dengan nama btn. Nah, di JavaScript-nya kita bakal panggil si btn tadi. Fonts btn document query selector. Nah, karena ID berarti dia pakai pagar. Nah, terus kita bakal bikin bentar, kita clear dulu ini. Kita bakal bikin setiap kali button ini diklik, dia bakal munculin teks di konsol di sini. Nah, kita panggil dulu nama variabelnya tadi btn.add event listener ya, terus di sini klik. Kita pakai arrow function, terus console.load. Kita isi aja misalnya ini button diklik, that's it. Terus kita refresh, dan setiap kali button ini diklik, dia bakal munculin teks di konsol. Button diklik, button diklik, button diklik, dan seterusnya. Oke? Jadi event listener itu kayak satpam, dia nunggu event terjadi. Kalau ada yang klik, baru dia jalanin perintah. Nah, analogi simpelnya kayak lu nunggu chat dari Crush. Kalau ada notif masuk, langsung direspon. That's it. Nah, sekarang kita bakal coba ubah teks ketika si button diklik. Kalau sebelumnya setiap button diklik dia bakal munculin teks di konsol, nah sekarang kita bikin si button ketika diklik dia bakal ngubah teks yang DOM itu gampang ini. Nah, caranya di sini yang console.log button diklik kita ubah aja. Misalnya di sini kita panggil dulu nama variabelnya tadi, dan nama variabelnya itu text, nama variabel dari si h1 itu. Terus text content. Nah, terus kita isi aja di sini teks berhasil diganti. That's it. Jadi ketika kita refresh, terus kita klik, dia berubah jadi teks berhasil diganti. Sekarang website lo bisa bereaksi terhadap user. Nah, di titik ini lo udah mulai ngerti kenapa JavaScript itu powerful.
Sekarang kita naik level dikit, gimana kalau kita mau bikin elemen baru langsung dari JavaScript? Simple, kalian bikin variabel baru di sini, const misalnya new text ya. Terus di sini tulis aja document dot create element ya. Misalnya di sini gue bakal coba bikin elemen p. That's it. Kalau misalnya kita console.log terus new text, kita clear dulu ini, terus refresh, dia bakal munculin elemen p, elemen paragraph. Jadi create element itu literally bikin elemen baru, tapi dia belum muncul di website. Kenapa? Karena elemennya baru dibuat, belum dimasukin ke halaman. Nah sekarang kita bakal masukin si elemennya itu ke halaman menggunakan append child. Nah sebelum itu, karena si P ini masih kosong, kita bakal tambahin dulu konten di dalamnya, yaitu pakai text content. Kita panggil dulu nama variabelnya new text dot text content. Misalnya nih halo dari Java. Terus kita refresh. Nah sekarang P-nya udah ada isi konten halo dari JavaScript. Nah buat masukin ke halaman, kita pakai yang namanya append child. Kita bakal masukin dia ke body. Pertama, kita tulis di document.body.append child terus text. Nah, ketika di refresh, halo dari JavaScript udah masuk ke halaman. Jadi, append child itu tugasnya masukin elemen ke dalam DOM. Analogi simpelnya, create elemen itu kayak bikin karakter di game, sedangkan append child itu naruh karakter ke map. Nah sekarang kita bakal gabungin semuanya. Di sini gue udah ada button dengan kelas btn ya. Terus di sini isi kontennya tuh tambah tag. Terus di sini kita juga punya div kosong dengan kelas container. Ini sengaja karena kita bakal isi di JavaScript nanti. Nah di sini gue juga udah panggil si button sama si container tadi. Jadi di sini kita tinggal panggil variabel si buttonnya tadi. Terus dot add event listener sama kayak tadi. Klik. Kita pakai yang namanya arrow function. That's it. Terus di sini kita bikin variabel baru buat bikin elemen baru di dalam si div nanti. Misalnya kita bikin variabel text document create element. Misalnya kita mau create element p. Sama halnya kayak tadi, karena si p-nya ini belum diisi konten, kita bakal isi dulu kontennya. Text content, misalnya pesan berhasil dibuat. Terus kita bakal masukin si p-nya tadi ke div. Kita panggil variabelnya tadi container dot append child text. Jadi elemen P ini ada di dalam div. Nah, ketika kita refresh, terus kita klik si button ini. Di sini kita salah, harusnya text. Nah, ketika kita refresh, terus kita klik button ini, dia bakal munculin pesan di halaman. Terus klik lagi, dan sebagainya. Jadi as you can see, setiap tombol diklik, kan? JavaScript bikin elemen baru. Isi teks dimasukin, lalu dimasukin ke halaman. Dan sekarang website lu beneran interaktif. Nah sekarang challenge mini buat kalian. Coba upgrade project ini jadi ada input text input masuk ke halaman, bisa dihapus, bonus kalau bisa pakai local storage. Nah kalau berhasil, welcome, lu udah masuk dunia real JavaScript. Dan sekarang hopefully DOM manipulation gak kelihatan kayak magic lagi. Karena sebenarnya website interaktif cuman kumpulan ngambil elemen, dengerin event, ubah isi, render ulang, sesimpel itu. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman lu yang masih takut sama JavaScript. Dan komen materi apa lagi yang mau dibahas, pelan-pelan tapi jalan. See you next time.